Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa apapun situasi yang mungkin sedang kita hadapi, mungkin banyak di antara Bapak Ibu sedang mengalami lembah kekelaman. Bapak Ibu sedang menghadapi begitu banyak pergumulan demi pergumulan di hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Kalau saat ini kita masih bisa berjumpa, berkumpul kembali, saya percaya itu adalah kesempatan yang baik. Dan itu adalah harapan yang baru bagi setiap kita semua. Sebab firman Tuhan berkata, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, anugerah-Nya selalu baru setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami bisa kembali berkumpul untuk kami bersaat teduh bersama-sama, dan kami mau merenungkan sedikit firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, biar firman-Mu menjadi dasar hidup kami, firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berkati setiap kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita sedang menghadapi hari-hari yang penuh dengan krisis. Ada begitu banyak orang yang sedang mengeluh mengenai situasi yang terjadi. Ada mereka yang harus menghadapi ekonomi yang sulit. Ada orang-orang yang tiba-tiba tidak punya pekerjaan. Ada juga orang-orang yang mengalami sakit secara fisik. Ada juga yang sedang menghadapi begitu banyak pergumulan demi pergumulan, proses-proses dinamika kehidupan yang begitu menekan, begitu luar biasa, membuat banyak orang merasa kesulitan hari-hari ini. Belum lagi rumah tangga Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hubungan suami istri, orang tua anak yang sedang mengalami masalah. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Saya ingin mendorong kita semua untuk hari-hari ini, yuk kita fokus dengan situasi yang sedemikian rupa, apa yang bisa kita perbaiki dari hidup kita. Karena satu-satunya kekuatan yang bisa kita perbaiki atau satu-satunya hal yang kita bisa kontrol adalah diri kita, hati kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa kontrol keadaan di luar, kita nggak bisa kontrol orang-orang di sekitar kita. Sekalipun itu mungkin orang terdekat kita, suami, istri, anak, tetapi kita nggak bisa kontrol mereka. Kita nggak bisa atur dunia ini semau apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya percaya Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita fokus sama hidup kita, membangun hidup kita, mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya waktu kita membangun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saya percaya kita akan melihat kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan dalam hidup kita semua. Di dalam Yesaya 48 Bapak Ibu, ayat yang ke-17 dan 18 sampai 19 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 17, 18 dan 19. Ayat 17 berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu, ya yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bapak Ibu, di ayat 17 dengan jelas Alkitab berkata, Tuhan berkata bahwa semua perkataan, semua pengajaran di firman Tuhan itu memberi faedah, memberi keuntungan tanda kutip Bapak Ibu bagi kehidupan kita. Oleh karena itu saya percaya apapun sedang kita alami hari ini, yuk kita mulai fokus sama hidup kita. Kita mulai meminimalisasi untuk menyalahkan keadaan, meminimalisasi untuk menyalahkan orang lain. Yuk ini waktunya kita melihat hidup kita. Ayo kita bangun apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata semua yang Tuhan ajar itu memberi faedah bagi setiap kita. Dan dikatakan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Sebenarnya kerinduan Tuhan adalah hidup kita penuh dengan janji-janji Tuhan. Hidup kita penuh dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat 18 lebih tegas dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 18 dengan jelas berkata, kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi, ayo kita jangan lagi lihat yang di luar, tapi ayo lihat hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam perintah-perintah Tuhan? Karena Alkitab berjanji waktu kita memperhatikan suara Tuhan, kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang tidak pernah kering. Bapak Ibu, damai sejahtera bukan hanya bicara tentang keuangan kita
nggak ada masalah. Damai sejahtera bukan bicara tentang kita bebas dari sakit penyakit. Damai sejahtera bukan bicara cuma segala sesuatunya baik menurut ukuran kita. Damai sejahtera adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan bersama kita sekalipun di dalam lembah kekelaman. Itulah yang Daud miliki. Makanya di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, berjalan di dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya karena Tuhan bersamaku. Damai sejahtera inilah yang kita perlukan hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Bahwa menghadapi situasi yang begitu berat, situasi krisis yang luar biasa ini Bapak Ibu, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan Alkitab berjanji, bagaimana damai sejahtera bisa hadir? Waktu kita mengikuti perintah-perintahnya. Maaf. Dan bahkan bukan hanya damai sejahtera, kebahagiaan kita akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu sekali lagi bahwa Alkitab bukan hanya bicara bahagia itu secara materi. Oh kita dicukupkan secara ekonomi. Oh keluarga kita gak ada masalah. Bukan bicara kebahagiaan seperti itu, tapi bahagia di dalam batin kita. Bahagia di dalam kepuasan di dalam hati kita. Ada banyak orang sekarang mungkin punya uang, tapi hidupnya gak bahagia. Mungkin ada orang yang mungkin secara fisik sepertinya sehat, tapi tidak bahagia. Mungkin ada orang ada rumah tangga yang sepertinya bahagia. Sepertinya di Instagram, di medsos, wah mereka tampil dengan kayaknya keluarga yang harmonis, tetapi tidak bahagia. Ada begitu banyak perselingkuhan, perceraian, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini karena mereka nggak bahagia. Bapak Ibu Saudara, bukankah yang kita kejar hari-hari ini damai sejahtera dan kebahagiaan? Bukan damai sejahtera yang cuma sekedar materi, bukan kebahagiaan sekedar materi, tapi damai sejahtera dan kebahagiaan secara batin kita. Itulah kekuatan yang luar biasa. Alkitab berkata kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekali lagi, ayo kita jangan lihat lagi apa yang saya begini karena si itu, saya begini karena ditipu si ini, saya begini karena ini, karena itu. Bapak Ibu, apapun kita bisa lihat. Kita bisa menyalahkan semua hal di dunia ini. Tapi ini waktunya kita membangun hidup kita menjadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Bahkan bukan hanya sekedar damai sejahtera dan kebahagiaan. Alkitab berjanji, keturunanmu akan seperti pasir. Anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan janjikan. Sebuah kebahagiaan, sebuah janji bahkan untuk keturunan kita. Tapi dimulai dari sebuah keputusan hidup kita untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Hidup kita mulai fokus dengan apa yang Tuhan inginkan. Fokus dengan suara Tuhan. Fokus dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Ketika saya masih youth pastor, masih ketua youth, mungkin di sekitar tahun 2009 atau 2010 Bapak Ibu, dikenal kami itu pakai gelang, namanya gelang WWJD. WWJD. Apa itu? What will Jesus do? Kita dulu pakai gelang itu hanya gaya-gayaan mungkin Bapak Ibu, karena anak muda kami pakai gelang. Tapi sebenarnya kalau saya renungkan sampai hari ini, sebenarnya itu adalah sebuah lambang untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan Kristus, hidup seperti Kristus hidup. What will Jesus do? Kita Filipi pasal yang kedua. Kita Filipi pasal 2 ayat 5 Bapak Ibu, dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksud memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Perjanjian Baru menuliskan satu hal ini Bapak Ibu lebih spesifik. Apa sih yang dimaksud dengan jikalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Yesaya berkata kita akan mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan, keturunan kita akan diberkati. Perjanjian Baru Rasul Paulus menekankan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Itulah yang disebut dengan what will Jesus do. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita.
Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Libatkan Tuhan di dalam setiap dinamika kehidupan kita. Libatkan Tuhan di dalam hal-hal yang mungkin menyakitkan bagi kita. Libatkan Tuhan di dalam hal-hal yang kita jalani setiap hari. Maka kita akan belajar menjadi orang-orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Ada begitu banyak orang Kristen, mereka menjadi Kristen hanya hari Minggu, itu pun hanya 2 jam di gereja. Tapi setelah itu mereka lupa dengan Tuhan. Setelah itu mereka cuek sama Tuhan. Setelah itu mereka nggak peduli dengan Tuhan. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan bukan hanya sekedar, oh saya hafal 10 hukum Taurat. Oh saya hafal 2 hukum terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Tapi Bapak Ibu, bagaimana menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita sedang disalahkan orang lain, kita sedang difitnah orang lain, kita sedang disakiti orang lain. Ayo libatkan Tuhan. Di dalam rasa sakit, di dalam rasa marah, di dalam rasa ingin membalas, ayo libatkan Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kalau Yesus yang mengalami seperti ini, apa yang akan Yesus lakukan? Bapak Ibu, belum tentu kita lakukan yang terbaik. Belum tentu respon kita sesuai firman Tuhan. Tetapi setidaknya kita mulai belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Mungkin yang respon kita tetap masih emosi. Respon kita tetap masih marah. Respon kita tetap ingin membalas dendam. Respon kita adalah membalas. Tapi Bapak Ibu, setidaknya ayo kita mulai libatkan Tuhan. Setidaknya apapun yang sedang kita alami, di mobil, di motor, di angkutan umum, dimanapun. What will Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Waktu kita dihinakan, waktu kita dipermalukan, waktu kita dikhianati. Ayo kita taruh, what will Jesus do? Kalau Yesus yang dikhianati, Yesus akan buat apa? Kalau Yesus yang dipermalukan, Yesus akan buat apa? Itulah Rasul Paulus berkata, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu, tapi kekristenan adalah perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan satu kali waktu. Keberhasilan kekristenan bukan bicara tentang kesempurnaan. Keberhasilan di dalam kekristenan adalah waktu kita belajar, bahkan waktu kita bangkit dari kegagalan, bangkit dari kejatuhan, bangkit dari kelemahan. Kekristenan adalah sebuah proses panjang. Sampai suatu hari nanti kita akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan bersama-sama. Di surga yang baru, di Yerusalem yang baru. Tapi hari ini ketika Tuhan masih memberi kesempatan hidup bagi kita, ayo berproses, libatkan Tuhan. Ayo menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Ayo fokus dengan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan Alkitab berjanji damai sejahtera, kebahagiaan berlimpah atas kita. Di pagi hari ini kesempatan yang baik. Ayo kita coba sepanjang hari ini dulu Bapak Ibu. Kita mulai hari-hari kita dengan sebuah pertanyaan. What will Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan dalam situasi yang sedang saya alami? Saya berdoa, kita semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita semua bertumbuh di dalam fokus kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan, perenungan yang singkat pada saat ini, biar kuasa-Mu bekerja. Tuhan Roh Kudus, kami perlu Engkau. Tolong kami Roh Kudus, bawa kami semakin masuk di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga Roh Kudus bekerja di dalam kami dan melalui kami. Dalam setiap aspek kehidupan kami mau memiliki perasaan, pikiran yang sama dengan Kristus. Dan Roh Kudus tolong kami. Karena Engkaulah yang ada di dalam hidup kami. Engkaulah yang ada bekerja di dalam kami. Tolong supaya firman Tuhan ini menjadi dasar hidup kami. Untuk kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik. Dan biar Roh Kudus terus kasih-Mu yang melanda setiap kami semua. Di saat ini, sebelum kami beraktivitas satu hari ke depan ini. Bahkan hari-hari kami ke depan. Biar kasih-Mu melingkupi setiap kami semua. Biar kasih-Mu menjamah setiap hati demi hati. Yang hari ini mungkin yang sedang mendengar, sedang mengalami pergumulan. Yang hari ini, pagi hari ini mendengar mungkin sedang mengalami tawar hati. Mengalami kepahitan, mengalami kekecewaan. Roh Kudus, kasih-Mu membalut. Kasih-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kau hadir bagi kami ya Roh Kudus. Ini doa kami, kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.